dicoreng namanya oleh muridnya dari keturunan Yahudi, yaitu Sulaiman ibnu Suhaib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Di antara tuduhan-tuduhan itu adalah saya menganggap sesat semua kitab mazhab yang 4. Manusia sejak 600 tahun yang silam tidak menganut agama yang benar. Saya mengklaim telah mampu berijtihad dan terlepas dari taklid. Perbedaan pendapat para ulama adalah sebuah bencana. Saya mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang-orang saleh. Saya mengkafirkan Imam Al-Busiri karena ucapannya, wahai makhluk yang paling mulia, seandainya saya mampu meruntuhkan kubah Rasulullah SAW, saya akan melakukannya. Seandainya saya mampu mengambil talang Ka'bah yang terbuat dari emas, saya akan menggantinya dengan kayu. Saya mengingkari ziarah ke kuburan Nabi. Saya mengingkari ziarah ke kuburan orang tua. Saya mengingkari ziarah ke kuburan orang lain. Saya mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, mengkafirkan Ibnu Farid dan Ibnu Arabi, dan bahwasanya saya membakar kitab Dalailul Khairat dan Raudhur Rayyahin yang kemudian saya menamakan Raudhus Syayatin. Jawaban Syekh Abdul Wahhab atas tuduhan-tuduhan di atas ialah dengan mengutip ayat Al-Quran, Subhanaka hadza buhtan azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Ini dikutip dalam karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, bagian kelima, risalah pertama dari Ar-Rasailus Syakhsiyah dan Ad-Durarus Tsaniyah. Kemudian beliau juga mengirim surat kepada warga Al-Qasim. Beliau berkata, inilah akidah singkat yang saya tulis dalam suasana hati yang sangat kacau, agar kalian dapat melihat pandangan saya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya berterserah diri atas apa yang saya ucapkan. Sudah jelas bagi kalian bahwa telah sampai berita kepada saya bahwa risalah Sulaiman ibnu Suhaib telah sampai kepada kalian. Sebagian ahli ilmu dari kalian telah menerima dan membenarkannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwa seorang telah berdusta kepada saya dalam masalah yang saya tidak pernah mengatakannya dan tidak pernah terlintas di benak saya. Lanjut beliau Syekh Abdul Wahhab mengirim surat lagi kepada Syekh Al-Suwaidi, yaitu salah satu seorang daripada ulama Irak. Adapun isi suratnya, beliau mengatakan di antara masalah-masalah tersebut adalah menyebarkan kebohongan yang merupakan suatu hal yang memalukan untuk diceritakan bagi orang yang berakal, apalagi melakukannya. Apa yang kalian sebut bahwa saya mengkafirkan semua orang kecuali pengikut saya dan saya menilai bahwa pernikahan mereka tidak sah, sungguh aneh. Bagaimana mungkin pandangan semacam ini masuk ke dalam akal seorang yang berakal? Apakah ada orang muslim, kafir, orang pintar, atau orang gila yang mengatakannya? Demikian ucapan mereka bahwa Syekh Abdul Wahhab mengatakan, seandainya saya mampu menghancurkan kubah Rasulullah SAW, maka saya akan melakukannya. Adapun menyangkut Dalailul Khairat, maka ada penyebabnya, yaitu saya memberi nasihat kepada seorang teman agar di dalam hatinya tidak terbersit pikiran kedudukan Dalailul Khairat lebih utama daripada Al-Quran, serta menganggap bahwa membacanya lebih utama daripada membaca Al-Quran. Adapun perintah untuk membakar Dalailul Khairat dan melarang membaca salawat untuk Nabi dengan menggunakan ungkapan apapun, maka hal ini adalah sebuah kebohongan. Dikutip dari kumpulan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bagian kelima dalam Ar-Rasailus Syakhsiyah halaman 37 dan risalah kelima yang tercantum dalam Ad-Durarus Tsaniyah halaman 54. Sikap Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini adalah
bentuk kebijaksanaan dan kebenaran yang sesungguhnya. Sikap ini adalah siasat syar'i yang wajib menghiasi perilaku ulama, para pembimbing dan para guru dalam menyuruh, melarang, memberi petuah serta petunjuk. Jadi kesimpulannya adalah Syekh Abdul Wahab itu dirusak, diturunkan, dicoreng namanya oleh muridnya dari keturunan Yahudi, yaitu Sulaiman ibnu Suhaib. Demikianlah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad.